Halo Permisa, ketemu lagi sahabatku semua. Hari ini saya akan kembali memasak dengan masakan khas tradisional kami di sini. Saya akan memasak ada campuran labu kuning, kemudian ada 1 biji terung asam. Ini rasanya asam banget ya. Kemudian 1 ekor ikan nila ukuran sedang yang udah saya potong-potong. Kemudian ada 3 bungkus rotan. Ini ya, ada 3 bungkus rotan. Saya akan memulai dengan menghaluskan bumbunya terlebih dahulu. Di sini saya punya 3 kemiri, 3 siung bawang putih, 3 ruas jari kunyit, dan 3 siung bawang merah. Nanti saya akan campurkan dengan separuh terasi, dan juga ada, saya salah ambil rupanya, pakai penyedap rasa. Oke, saya mulai. Ini saya sambil panasin rendangnya ya, ibu-ibu semua. Ya, saya sambil panasin rendangnya. Saya akan sambil menghaluskan juga. Oh ya, ini saya pakai garam tapi cuma sedikit, karena saya kalau masak itu garamnya cukup sedikit karena sudah memakai penyedap rasa. Saya akan mulai menghaluskan bumbunya. Bagaimana tidak berotot kalau selalu ngulekin bumbu. Saya tadi pagi cuci pakaian, terus nggak kepikir juga sih, karena mesin cuci saya itu kan pengeringnya sudah belum pernah saya bongkar, karena saya nggak punya obeng itu untuk membongkar. Saya bisa bongkar sendiri, cuma obengnya nggak ada, ya udahlah. Dan juga baju-baju ini cuma yang saya cuci itu hanya baju-baju untuk dipakai harian di rumah, jadi itu aja yang dicuci. Kalau yang untuk yang lainnya saya cuci di luar. Anak saya udah mulai teriak-teriak kelaparan katanya. Saya nggak tahu ini nanti masak untuk dia apa ya. Biasanya kalau anak-anak itu dimasakin, kalau anak saya sih dimasakin telur dadar juga udah senang. Bumbunya masih belum. Ini aroma rendang saya semerbak. Ini rendangnya udah saya taruh di freezer ya. Kalau makanan jadi begini kayak rendang, saya
berani taruh di freezer. Terus kayak nugget anak saya juga saya taruh di freezer. Kecuali kalau kayak ikan segar, saya juga tidak pernah nyetok ikan segar. Paling kalau misalnya belanjanya hari ini, besok itu sudah habis. Jadi ikan segar itu tidak pernah dimasukkan ke freezer, cuma dimasukkan pada lapisan yang memang khusus untuk ikan ini. Oh, nyampah. Saya buang. Tak terasa bumbu saya sudah mau jadi. Nanti saya aduk. Saya kalau masak itu lebih suka masakannya dicampur dengan sedikit terasi, jadi cita rasanya itu agak berbeda. Kalau misalnya kayak sayur kita berasa pahit begitu, kalau ada terasinya nanti rasanya juga agak berbeda. Saya itu lagi semangatnya ngonten. Saya pikir ini sekarang itu kan kita lagi bekerja dari rumah. Jadi apa salahnya kalau saya bikin kesibukan. Kadang kalau misalnya badan saya energinya kurang habis, malam itu agak susah tidurnya. Tapi kalau misalnya energinya habis, saya akan tidur dengan pulas. Bahkan kadang-kadang lebih duluan saya daripada anak saya. Itu ya ibu-ibu, mungkin semua sama bagi kita yang ibu-ibu. Kemarin saya jalan kaki sejauh 1 km itu, malamnya saya nggak tahu jam. Saya jam berapa ya tidurnya tadi malam? Jam 8 kayaknya. Jam 8 saya juga nggak tahu anak saya udah tidur apa enggak. Ini karena saya tidak menggunakan garam terlalu banyak, saya pakai penyedap rasa. Langsung 1 bungkus ya ibu-ibu ya. Langsung 1 bungkus. Terus ini separuh sisa yang waktu saya nyayur keladi itu. Ini ya, separuh. Ini saya haluskan. Saya campur terasi dengan bumbunya. Kemudian ikannya itu juga saya masukkan ke sini. Saya aduk dulu di bumbu. Saya aduk di bumbu biar kelihatan cantik dan juga biar kunyitnya meresap. Tujuan kunyitnya itu ya untuk supaya warnanya juga, warna kuahnya bagus, juga menghilangkan bau amis ikan segernya. Saya itu lebih suka masakan yang begini-begini ya ibu-ibu ya. Mungkin asing mungkin, karena kita berbeda daerah, pasti punya keberagaman yang berbeda-beda. Kemudian ini saya punya labu kuning, campurannya labu kuning ya, labu kuning. Ini saya buang kulitnya dulu.
lagi kuningnya pas mudanya. Saya tampung di sini. Ini sepertinya enak banget nih. Tuh, apa labunya? Nanti sementara rendang saya mengering, baru saya akan memasaknya. Ya, masakannya sudah, pembersihannya sudah. Saya lanjut memotong. Potongannya itu sedang aja. Ini. Kalau yang apa, yang model-model begini biasanya cepat empuknya. Ya, sudah selesai. Saya akan cuci. Saya akan cuci. Saya gabung di sini. Saya gabung di ikannya. Kemudian ini rendang saya sudah mulai mengering dan sudah panas tentunya. Ini jatah makan kucing saya ya, ibu-ibu semua. Saya punya kucing 3 ekor. Sambil menunggu ini saya masukkan dulu bumbunya. Saya pakai panci kecil aja. Pakai panci kecil. Satu-satu saya masukkan. Ikannya. Saya itu kalau bumbu-bumbu saya nggak ada yang dari bahan batik ya, katanya tersehat. Jadi cobek saya itu semua menggunakan ulin, baik yang untuk nyambel maupun yang untuk bumbu. Saya semuanya menggunakan ulin. Kemudian saya kasih air. Saya kasih air secukupnya ya, karena ini pancinya kecil aja. Karena ini pancinya kecil aja ya, paling saya menggunakan separuh panci ini ya, karena untuk mematangkan labu sama ikannya. Saya akan panasi rendangnya dulu sampai mengeluarkan minyak sedikit. Saya masih punya stok rendang ya guys ya. Sudah, rendangnya sudah selesai. Saya lanjutkan memasak sayur saya. Ambil tutupnya.
Selanjutnya setelah ini, nah ini pancinya kecil aja. Kali ini saya akan memproses apa yang mungkin asing bagi ibu-ibu semua, ya, bagi ibu-ibu yang di luar daerah saya terutama. Kalau yang satu daerah saya, tentunya ini bukan sayur yang asing lagi. Saya pakai bumbu proses. Di sini ada 3 bungkus bumbu rotan. Saya masukkan semua dulu. Saya mau cuci dan ujungnya yang agak merah begini saya bersihkan. Karena tidak semua bagian ini bisa dimakan ya. Ada yang keras. Oke. Ini saya mau nyambel tomat lagi. Nyambel tomat pakai terasi, tomatnya direbus sama bumbu. Ya. Saya lanjut pembersihan. Ini keras ya. Kalau yang keras begini itu saya buang. Ujung-ujungnya akan saya buang. Ini juga keras, nggak bisa ya, ini dibuang, keras. Ini juga keras. Oke, ini lumayan bisa diambil. Itu keras. Ini bukan ditanam ya, ibu-ibu ya. Ini bukan sayur yang ditanam. Tapi dari kemarin itu saya memasak makanan yang bahannya dari alam liar. Terus saya memasak bahan yang dari, saya masih punya bahan yang dari bahan liar juga. Nanti akan saya olah menjadi makanan yang lezat. Oke. Ini sudah selesai saya bersihkan ujung-ujungnya yang semua. Saya cuci lagi. Saya cuci lagi. Ini akan saya potongnya begini aja. Saya akan potong-potong, tapi ini tidak saya rebus ya, nggak apa-apa. Agak berasa pahit, tapi saya terbiasa, lidah saya, bagi saya bukan pahit tapi udah biasa.
Oke, ini sudah siap. Kuahnya juga sudah mendidih. Ini sudah siap. Saya akan langsung cemplungkan ya, karena ini butuh waktu untuk supaya jadi empuk. Sudah pemirsa, saya akan cemplungin sayurnya. Saya akan cemplungin sayur ini. Setelah ini saya akan kupas lagi satu sayur. Ini kalau kita makan di rumah makan tradisional, ini lumayan mahal harganya satu versi. Saya nanti mau icip-icip. Kemudian lanjut lagi ya. Satu sayurnya terung asam. Ini kalau umbut rotan itu berasa pahit, jadi untuk menetralkan rasa pahitnya itu dengan menambahkan asamnya. Jadi menggunakan ini. Ibu-ibu tahu ini? Pasti tahu kan? Terung asam, kalau dalam bahasa kami di sini namanya rimbang. Aromanya semerbak sekali. Ini benar-benar nikmat kayaknya. Aduh. Ini benar-benar nikmat ya ibu-ibu ya. Kemudian ini saya akan potong. Saya belah dulu, belah dua. Kemudian saya potong-potong. Nanti saya akan cuci untuk membuang bijinya, karena ini berbiji. Walaupun tidak semua akan ikut terbuang, tapi saya akan tetap cuci bijinya. Begini ya ibu-ibu ya, bijinya itu begini. Ini akan saya cuci. Saya cuci sambil ini nih, itu biji-bijinya keluar. Saya akan keluarkan biji-bijinya, karena ini tidak terlalu tua juga ya. Ini juga akan langsung saya cemplungkan ke sayur saya. Beberapa saat lagi akan matang. Oke
pemirsa, saya rasa cukup sekian dulu ya sahabatku ibu-ibu di rumah. Nanti kita akan review bagaimana rasanya. Terima kasih sudah menonton.